Dewan Perwakilan Rakyat sedang mengkaji pembentukan undang-undang untuk mengatur soal teknologi finansial atau akrab disebut fintech. Ketua DPR Bambang Susatyo menyatakan kemajuan teknologi komunikasi saat ini tidak bisa dihindari. Namun undang-undang yang saat ini seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap masih cukup melindungi konsumen. Meski begitu, DPR saat ini mendapat masukan dari masyarakat tentang perlunya undang-undang fintech. Salah satunya adalah masalah perlindungan data pribadi para pengguna fintech. Kita tidak boleh melewatkan atau ketinggalan daripada kemajuan teknologi ini kalau kita tidak mau ditinggal atau digilas oleh kemajuan teknologi yang sekarang sudah masuk pada teknologi yang sangat lebih maju, 4.0 itu. Sampai saat ini masih banyak aturan-aturan atau regulasi yang masih bisa melindungi konsumen, seperti saya sampaikan tadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu Undang-Undang Keuangan kita juga masih bisa. Hanya memang yang sedang di-stressing adalah bagaimana kita bisa menarik manfaat bagi negara ini terhadap berbagai transaksi online yang terjadi di negara ini. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan berharap pemerintah segera membentuk aturan yang membuat perlindungan data pribadi dalam jaringan internet. Selama ini keluhan fintech adalah data pribadi dalam telepon genggam nasabah yang bisa leluasa diakses oleh aplikasi. Di sisi lain, Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia, Mary Simorangkir, menjelaskan layanan financial technology memberikan kenyamanan dan kemudahan akses keuangan konsumen, sehingga tidak bisa dipungkiri pihaknya akan bersaing dengan layanan perbankan di masa depan. Nah, apakah kemudian mereka akan bersaing dengan bank di masa yang akan datang? Ya, kalau semakin banyak jumlah orang yang merasa nyaman, tentunya akan menggerus nasabahnya. Seperti masalahnya yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa mereform, merefresh layanan yang diberikan sehingga as comfortable, as safe, mungkin faktor safe lebih bisa dikedepankan untuk yang bankable. Berdasarkan data OJK hingga Januari 2019, fintech telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar 25 triliun rupiah dengan jumlah akun pengguna sebanyak 17,2 juta. Teknologi finansial atau fintech telah membuka peluang transaksi keuangan melalui internet. Beragam jenis fintech dihadirkan dari mulai pemberian pinjaman, transfer uang, dan pembelian beragam barang dan juga jasa. Untuk melindungi pengguna, pemerintah pun sudah merancang payung hukum pencatatan dan pendaftaran fintech. Berikutnya, aturan transaksi keuangan digital sedang digodok. Lantas bagaimana skema perlindungan konsumen dan juga transaksi keuangan digital dari aplikator? Telah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Sunu Widiat Moko. Pak Sunu, terima kasih sudah hadir kembali di CNN Indonesia. Dulu terakhir kita bincang-bincang mengenai masalah fintech juga, tapi mengenai pelaporan dari konsumen ini ya yang betul, ditagih dengan cara yang tidak semestinya mungkin. Nah, sekarang ada wacana pemerintah akan mengeluarkan undang-undang fintech ini yang sedang digodok dan bersama DPR sedang dirundingkan. Apakah asosiasi atau pihak aplikator sendiri sudah mendengar hal ini? Kami sudah mendengar dan kami menyambut baik rencana tersebut karena ini berangkat dari industri 4.0 bahwa salah satu elemen paling penting dalam industri 4.0 adalah perlindungan data konsumen, perlindungan data digital konsumen, di mana kalau kita mengacu di negara maju seperti di Eropa, EU itu telah ada GDPR, General Data Protection. Jadi ini sangat penting untuk melindungi data konsumen. Dan ini merupakan hasil dari apa yang telah terjadi recently di Indonesia terkait dengan fintech, di mana data konsumen digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya, untuk penagihan, di mana kita waktu itu bertemu terakhir adalah masalah penagihan yang tidak beretika. Jadi belajar dari situ, saya rasa ini suatu hal yang baik, di mana pemerintah dan DPR menyadari bahwa perlu ada suatu undang-undang, tarafnya undang-undang untuk melindungi data digital dari konsumen. Apakah sudah ada perundingan-perundingan antara pihak asosiasi dengan katakanlah wakil dari pemerintah atau mungkin OJK untuk ditanya begitu, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Belum ada diskusi secara ini, tapi kami dengan DP3F di OJK, Pak Hendrikus, Pak Sagi, kami selalu berdiskusi terkait pentingnya data protection untuk taraf undang-undang, karena apa yang terjadi saat ini, apa yang dilakukan oleh fintech ilegal ini, mereka melakukan akses data dan menyalahgunakan data, tetapi karena ini tidak ada dalam level undang-undang, masih dalam bentuk delik aduan.
sebagaimana kita ketahui, yang sudah menjadi korban itu kan ratusan. Ya. Mereka yang Dan komplain. sanksinya jadi tidak jelas karena bentuknya masih delik aduan. Gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi berat. Nah, kami melihat bahwa kalau kita memang ingin menyasar kepada industri 4.0, maka perlindungan data ini sesuatu yang penting sehingga orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak terdaftar secara resmi di regulator itu harus ditangkap oleh pihak yang berwajib, termasuk fintech yang ilegal. Jadi kalau tarafnya sudah diangkat ke undang-undang, orang mengakses data tanpa izin dan tidak terdaftar resmi di regulator dalam hal ini OJK atau regulator yang lain, maka pihak yang berwajib bisa langsung menangkap orang tersebut. Dan itu sesuatu yang sangat penting. Karena penyalahgunaan data ini efeknya sangat besar. Nah, ini tidak tercakup di Undang-Undang ITE yang sudah ada. Saya rasa Undang-Undang ITE masih perlu penguatan lagi. Jadi kita memang melihat bahwa memang perlu Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen, khususnya data digital. Jadi kalau dari asosiasi sendiri menekankan perlindungan data konsumen. Nah, pada akhir 2017 kan pemerintah juga sudah buat suatu peraturan yang cukup revolusioner. Itu pertama kalinya dibuat peraturan mengenai fintech akhir 2017. Tapi sifatnya masih peraturan dan masih mengenai tata cara pendaftaran fintech begitu dan juga aturan apa yang tidak boleh digunakan dalam fintech. Nah, di undang-undang ini apakah ada penyempurnaan juga dari situ menurut Pak Sunu sendiri? Apakah tata cara suatu entiti menjadi perusahaan fintech itu sudah cukup standarnya, sudah cukup tinggi sehingga bisa kemudian melindungi konsumen yang nantinya berinteraksi dengan perusahaan tersebut? Saya rasa kalau dari sisi kontennya POJK 77 sudah bagus, cukup fleksibel dan bisa menampung aspirasi dari berbagai bisnis model di dunia fintech peer-to-peer lending. Namun demikian levelnya masih dalam bentuk peraturan dari OJK, sehingga belum cukup untuk pihak berwenang, pihak wajib untuk bisa menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar untuk menangkap. Karena masih peraturan OJK. Nah, apabila ini menjadi undang-undang, dan kalau di undang-undang itu kan kata-katanya bisa barang siapa yang melanggar itu, bisa akan terkena sanksi. Nah, itu yang dibutuhkan sebetulnya. Karena dengan demikian ada garis yang jelas. Apabila tidak terdaftar dan mengakses data, mereka dianggap sudah melanggar hukum. Jadi sudah pihak berwajib bisa langsung menangkap. Nah, ini yang kita butuhkan untuk mendorong industri fintech ini benar-benar mampu melindungi konsumen. Karena kalau mereka tidak terdaftar, mereka tidak bisa melindungi konsumen kita. Jadi ada klausul mengenai standar dari suatu perusahaan fintech itu sendiri, kemudian klausul tadi perlindungan data konsumen yang penting juga. Selain itu apa lagi nih Pak Sunu yang harus diperhatikan? Mungkin ada satu undang-undang juga yang kita harus perlu adalah terkait mungkin undang-undang trustee. Karena saat ini under POJK 77 transaksi peer-to-peer lending sebagai platform, penyelenggara sebagai platform itu harus melalui escrow account atau dan juga virtual accounts. Nah, which is saat ini agak sedikit kompleks karena pihak perbankan harus mengembangkan produk tersebut. Nah, akan lebih ideal lagi apabila ada di Indonesia ini ada undang-undang trustee. Nah, apabila undang-undang trustee, undang-undang trustee ini akan semakin memudahkan transaksi, terutama di dunia keuangan dan dunia fintech. Jadi itu harapan kita untuk bisa diakomodasi nantinya apabila bisa dibuat juga suatu undang-undang trustee. Nah, dari aplikatornya sendiri usahanya selama ini untuk sebelum ada undang-undang nih ya Pak Sunu, untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk di dalamnya adalah kerahasiaan data itu seperti apa? Jadi begini. Kami di bawah OJK, kami diwajibkan untuk yang terdaftar dan nantinya dalam proses berizin itu harus tersertifikasi ISO 27001 terkait dengan kerahasiaan data. Nah, jadi tidak hanya secara sistem, tapi juga organisasi dan juga manajemen SOP harus fully comply terkait dengan perlindungan data yang kami simpan, di mana data tersebut tentu saja adalah data konsumen. Nah, itu dari sisi kami sebagai penyelenggara. Kami sebagai anggota asosiasi juga memiliki code of conduct, suatu aturan untuk mengatur anggota-anggota kita, di mana di situ kita memberi kisi-kisi terkait apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam menjalankan bisnis ini. Dan the spirit dari code of conduct sendiri memang kita buat untuk melindungi konsumen. Dan perlu dipahami sebagai perusahaan peer-to-peer, konsumen kami tidak hanya orang yang meminjam uang, tetapi orang yang meminjamkan uang itu juga konsumen kami. Jadi kedua belah pihak harus kami lindungi. Nah, itu semua tercakup di dalam code of conduct kita.
pelanggaran terhadap Code of Conduct dari penyelenggara itu akan diadili ya dalam tanda kutip itu oleh komite etik. Di mana komite etik ini terdiri dari profesional, independen, mostly lawyers. Jadi ada 6 anggotanya, 5 lawyers, 1 dari asosiasi, salah satu pengurus yang independen juga. Nah mereka ini yang bertugas secara independen melakukan review apabila ada keluhan masyarakat. Apakah itu terkait penagihan, ada yang mengeluh begitu mendaftar pada suatu perusahaan, datanya kontaknya ribuan orang, bahkan sudah bocor begitu. Nah itu apa sanksinya itu kalau seperti itu? Jadi gini, yang dilakukan adalah begini, karena kalau pengurus kan penyelenggara juga. Jadi komite etik ini yang akan melakukan verifikasi, mereview dan mengkonfirmasi apakah benar terjadi pelanggaran. Nah, dari hasil kajian komite etik, apakah pelanggaran ini pelanggaran manajemen atau pelanggaran yang tidak sengaja? Technical begitu. Nah, itu yang nanti menjadi rekomendasi bagi komite etik kepada pengurus. Apakah sanksi yang akan diberikan? Jadi asosiasi juga ingin melindungi konsumen dari sisi aturan-aturan yang ada. Tapi lagi-lagi itu kan sifatnya bukan suatu yang legal begitu ya, karena pengurus kan tidak punya kekuatan hukum yang mendukung juga di balik itu kalau tidak ada undang-undangnya. Di POJK 77 setiap penyelenggara diwajibkan menjadi anggota asosiasi. Dan berarti apabila ada 99. Ada 99. Misalkan komite etik melihat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami dianggap pelanggaran berat. Kami berhak untuk mengeluarkan keanggotaan tersebut. Jadi kalau mereka sudah tidak menjadi anggota asosiasi, kami akan melaporkan kepada OJK. Dan OJK akan bisa melihat bahwa apabila ada suatu perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar karena dikeluarkan, OJK berhak mereview status pendaftarannya. Jadi sebetulnya ada konsekuensi di dalam kegiatan operasi suatu perusahaan apabila dia benar-benar melanggar dan istilahnya kalau seandainya pelanggarannya terbukti pelanggaran berat. Nah, jadi ada sanksi hukumnya. OJK pernah menutup nih Pak Sunu beberapa atau bahkan puluhan ya perusahaan penyelenggara yang ilegal. Yang ilegal. Nah itu bukan berarti dia melanggar peraturan. Bukan, karena dia memang ilegal. Karena memang ilegal aja, tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar untuk menjadi sesuatu yang terdaftar. Betul. Nah di samping itu nanti katakanlah orang kan banyak mendaftar kepada perusahaan fintech salah satunya untuk meminjam uang. Nah, kalau kita ke bank kan ada tingkat suku bunganya tuh acuannya. Apakah nanti di perusahaan fintech juga ada yang mengatur? Gini, fintech bukan bank, fintech bukan multifinance. Jadi sebetulnya perusahaan fintech itu tidak menetapkan suku bunga. Jadi kami hanya mengakomodasi, kami hanya platform. Kami seperti Gojek. Kita hanya menghubungkan antara yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang. Nah, di dalam proses ini ada proses verifikasi. Kemudian kami juga melakukan credit scoring. Dan berdasarkan informasi tersebut tentu saja pemilik dana, saya yang meminjam tidak apa-apa. Jadi untuk kategori ini saya expect sekian persen. Nah, demikian juga sebaliknya. Tidak perlu itu diadakan suatu benchmark begitu, ceilingnya berapa, floornya berapa. Asosiasi melihat bahwa fintech ilegal melakukan tindakan yang sangat berlebihan. Jadi mereka melakukan bunga yang sangat tinggi. Dan oleh karena itu asosiasi melalui Code of Conduct kita membatasi. Jadi kita hanya membatasi maksimum bunga, bukan bunga, biaya pinjaman. Artinya itu termasuk fee, cost, semua biaya termasuk biaya pinjaman itu dibatasi hanya 0,8% per hari. 0,8%. Itu udah maksimum, itu termasuk all cost, siapa? termasuk asosiasi. Asosiasinya sendiri. Termasuk semua cost ya. Jadi bukan hanya interest di sini, Mbak. Interest ya. All cost di dalamnya itu 0,8% per hari. Per hari. Karena kenapa 0,8? Karena fintech ini ada juga yang bergerak di bidang yang multiguna. Karena multiguna ini kan pinjaman jangka pendek. Jadi otomatis kalau dengan jangka pendek tingkat resikonya relatif tinggi untuk cover interestnya. Nah, dulu ada yang meminjamkan di rate 1% kalau tidak salah ya? Sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh sekarang. Jadi kalau ada yang ketemu di atas 1%, dilaporkan ke asosiasi, kami akan tindak lanjuti. Oke, baik. Waktu kita sudah habis nih Pak Sunu, tapi terakhir satu statement saja mungkin kalau bisa yang ingin dikatakan gitu kepada pihak yang nantinya akan membuat undang-undang ini, selain apa yang tadi sudah diutarakan, apakah ada tambahan lain? Saya rasa proses pembuatan undang-undang ini sebaiknya dicepatkan. Dipercepat. Karena ini sangat dibutuhkan oleh industri fintech dan industri digital yang lainnya. Karena roh dari industri 4.0 adalah data. Dan kalau kita bicara data, data itu tidak lebih adalah data dari konsumen. Jadi
proteksi terhadap data konsumen itu sangat penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Jadi ini sangat penting. Harapan kami tentu saja kami yakin bahwa pemerintah, DPR itu tentu akan merefer kepada peraturan-peraturan yang ada di luar negeri, terutama terkait dengan diskusi juga dong ya asosiasi ya. Terkait dengan pengelolaan dan perlindungan data digital di luar negeri seperti apa. Harapan kami hanya jangan terlalu lama. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunu atas waktunya di Newsroom segmen bisnis. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami terkait masalah fintech dan undang-undang yang nantinya akan digodok oleh pemerintah. Dan semoga berguna bagi Anda. Selanjutnya masih terkait transaksi non-tunai, pengguna aplikasi True Money kini dapat bertransaksi di merchant yang bekerja sama dengan Autopay. Informasinya usai jeda berikut.